Saya Wali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu di pagi hari ini? Oke, alhamdulillah. Semangat semuanya ya. Semuanya 5 orang. Nanti semoga bisa nyusul yang lainnya yang ya. Semoga bisa nyusul semuanya. Kita seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Oke. Di tempat duduk siap berdoa. Bentar. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah ya. Agar supaya kita diberikan kemudahan dalam belajar ya. Doa seperti biasa biar kita diberikan kemudahan dalam belajar. Oke, sebelum kita mulai. Ustadz ada pertanyaan. Iya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Siapa yang masih ingat? Buat minuman keras. Kebiasaan masyarakat Mekah. Ya, kebiasaan Mekah, masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Lihat ya, berarti sebelum Islam datang. Ya seperti itu. Ya. Dalam keadaan jahiliyah. Siapa yang masih ingat? Jahiliyah kemarin apa ya? Kebodohan. Betul sekali. Ya. Mereka dalam kebodohan. Kenapa dianggap bodoh? Apa yang tahu? Karena menembak batu. Karena yang pertama apa kemarin? Mereka Assalamualaikum. Berhala. Patung. Ya betul, patung atau berhala. Kalau masa patung dibuat sendiri kemudian disembah sendiri ya toh? Ya, itu yang dinamakan kebodohan ya. Kemudian banyak sekali yang kebiasaan mereka yang sangat buruk, jangan kita tiru nggih. Itu hanya kebiasaan orang Arab Saudi zaman dahulu masuk Islam, seperti itu. Kita harus tinggalkan semua itu karena Nabi sudah mengajarkan yang baik tentang kasih sayang, tentang perbuatan yang baik ya. Seperti itu. Oke, kemarin apakah ada yang belum mengumpulkan tugas yang Ustadz kirimkan ABC pilihan ganda? Sudah ya. Kemarin di pilihan ganda uji kompetensi masih banyak ada yang salah ya. Ada yang salah itu maksudnya ada satu nomor yang
kalian masih banyak yang salah seperti itu ya. Nomor 10. Nah, ini contoh mengamalkan Ar-Rahman. Nah, ini. Bukan ini, Ding. Sebentar. Nomor 9. Allah memiliki nama Ar-Rahim diberikan kepada siapa? Nah, itu kan kemarin banyak yang salah. Ar-Rahim. Nanti Ustadz akan jelaskan ya. Saya share screen dulu. Apakah kelihatan? Kita lihat. Layar ya? Kelihatan. Kelihatan, Us. Kelihatan. Alhamdulillah. Kelihatan. Kelihatan. Ya, saya ulas dulu. Ya, oke. Ustaz cepat dulu. Sekarang materinya ya. Kita akan ulang yang kemarin. Yang kemarin itu ada, kok nggak bisa muncul? Ya, perhatikan. Kelihatan ya? Ya, perhatikan dan dengarkan. Jangan ada yang mengaktifkan mikrofon dulu. Kelihatan. Oke. Ini ya, ini Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya maha pengasih. Semua makhluk Allah itu dikasih rezeki anak-anak. Jadi mulai dari hewan, tumbuhan, ya, manusia. Waalaikumsalam. Tolong dinonaktifkan dulu mikrofonnya, baru mengajar ya. Tolong dimatikan dulu. Perhatikan Ustaz nggih. Biar nanti paham dan bisa menjawab soal. Anten ya? Oke. Nih, Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tadi Ar-Rahman sudah saya terangkan bahwa Allah itu memberikan rezeki kepada semuanya. Nggak pilih-pilih ya, nggak pilih-pilih itu hewan, itu orang baik, itu orang jelek, itu tumbuhan atau hewan, semuanya diberi makan, diberikan rezeki. Nah, jadi hewan tumbuh dari akar sampai segede itu Allah yang kasih rezeki. Kemudian burung pun, hewan-hewan pun makan ini ya dapat makan, dapat setiap hari bisa makan itu karena Allah kasih rezeki. Kita juga setiap hari bisa makan 3 kali, bisa sarapan, bisa makan malam ya, bisa jajan itu karena Allah yang memberi rezeki kepada kita. Nah, seperti itu ya. Itu namanya Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu nggih. Sekarang Ar-Rahim. Nah, ini bedanya. Ar-Rahim ini artinya Maha Penyayang. Nah, hanya orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh yang nanti akan mendapatkan kasih sayang di akhirat. Nah, nanti kira-kira di akhirat akan dapat kasih sayang apa ya? Ini ketika kita nanti diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap di dunia kita beramal soleh, mengerjakan sholat 5 waktu terus, ya. Nah, nanti kita akan disayang oleh Allah di akhirat nanti, diberikan surga. Nah, sebaliknya, jika kita itu di dunia tidak beramal soleh, tidak mengerjakan sholat, tidak yakin kepada Allah, tidak percaya Nabi, ya nanti akan dimasukkan neraka, karena kita tidak termasuk orang beriman. Nah, seperti itu ya. Nah, ini Maha Penyayangnya Allah ini nanti diberikan hanya kepada orang beriman. Beda sama yang mengasih tadi ya. Pengasih itu semua dikasih. Itu siapa saja. Nah, kalau penyayang hanya orang yang beriman, yang disayang Allah di akhirat. Seperti itu ya. Paham sampai di sini anak-anak? Paham, Oke. Kemarin yang jawab banyak yang salah soalnya. Nah, jadi Ar-Rahim kepada semua makhluk, padahal Ar-Rahim ini hanya diperuntukkan orang-orang yang beriman. Yang beriman itu bagaimana Ustaz? Dinyalain.
Yang beriman itu bagaimana Ustaz? Yang beriman itu ya, yang beramal soleh, yang yakin bahwa Allah itu ada. Dan Muhammad utusan Allah. Kita mengerjakan sholat, zakat, puasa, itulah orang beriman. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan materinya nggih, kalau sudah paham nggih. Kita masuk ke bab 2. Aku cinta Al-Qur'an. Siapa di sini yang cinta Al-Qur'an? Tunjuk tangannya. Ya. Mana coba? Jarinya nggak kelihatan jarinya. Jarinya belum kelihatan. Yang mana ini yang cinta Al-Qur'an? Jarinya mana? Bilang lagi. Saya Oke, alhamdulillah semuanya ya. suka Us. Semuanya cinta Al-Qur'an. Alhamdulillah. Saya Oke, teman-teman sudah ya. Cukup untuk ini temannya ini. semuanya insyaallah cinta Al-Qur'an, oke? Oke. Sekarang kita akan lanjutkan materinya tentang bab 2. Saya share screen lagi. Oke, apa itu Al-Qur'an anak-anak? Ya, Al-Qur'an itu adalah kumpulan firman-firman Allah. Apa toh Ustadz? Firman itu apa sih? Firman itu apa toh Ustadz? Nah, banyak yang tanya-tanya ya, firman itu apa? Firman itu adalah perkataan Allah. Itu ya anak-anak ya. Jadi firman Allah itu adalah perkataan Allah. Jadi Allah itu pernah berkata ya kepada malaikat Jibril, kepada Nabi Muhammad ya, memerintahkan untuk sholat itu tercantum dalam Al-Qur'an anak-anak. Nah, jadi Rasulullah itu menerima wahyu Al-Qur'an ya, itu berupa ucapan. Nah, ucapan Allah ini disampaikan dari malaikat Jibril ya, disampaikan malaikat Jibril kemudian disampaikan Nabi. Perintah sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Itu yang dinamakan Al-Quran. Ucapan-ucapan Allah itu dikumpulkan jadi satu, jadi Al-Quran. Yang kita baca setiap hari ini ya. Ini ada gambar Al-Quran, nggih. Nah, ini merupakan firman Allah ya. Kemudian apa itu? Berbahasa apa? Dia berbahasa Arab. Nah, bahasanya Arab ya. Walaupun sekarang ada terjemahan Indonesia. Fatimah iya. tadi lupa Ustadz. Apa? Fatimah tadi lupa. Lupa kenapa? Sambung tadi mah piye Mbak jenenge? Oh iya Tadi putus. Ya masuk lagi enggak apa-apa. Oh, masalah apa ya? Masuk lagi. Oke, lanjut nggih, pelajarannya nggih. Nih, berbahasa Arab anak-anak. Tadi tidak ada bahasa Jawa itu enggak ada. Bahasanya bahasa Arab langsung dari Allah ya. Nah, kita baca Al-Fatihah pas sholat itu juga berbahasa Arab. Enggak ada kok kita baca Fatihah itu bahasa Jawa itu ya. Enggak ada. Bahasanya bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bahasa Arab. Nah, itu ya. Itu langsung dari Arab Saudi. Kemudian membacanya termasuk ibadah, itulah Al-Qur'an ya. Kita baca alif lam mim, baca bismillah, itu setiap hurufnya kita akan dapat pahala anak-anak. Satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Tinggal dikalikan aja baca Al-Fatihah berapa huruf. Wah, banyak sekali ya. Nah, oke. Membacanya termasuk ibadah, kemudian umat Islam wajib mempelajarinya. Nah, kita sekolah di SDIT, alhamdulillah ya. Insyaallah nanti kita belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Mengamalkannya itu apa? Ya, membacanya, kita memahami isinya ya. Perintah sholat, perintah zakat, perintah ibadah itu ada di Al-Quran semuanya. Nanti kita wajib untuk mempelajarinya. Itu nggih. Oke. Jadi sudah paham nggih apa itu Al-Quran?
kumpulan firman Allah, kemudian berbahasa Arab, membaca termasuk ibadah, dan wajib mempelajarinya. Itu nggih. Oke, lanjut. Setiap mengawali kegiatan ya, kita harus baca basmalah anak-anak. Basmalah itu apa ya? Siapa yang tahu basmalah? Doa. Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim itu ya. Ya, basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Coba kita baca bareng-bareng. Basmalahnya abata. Oke, alhamdulillah sudah baca basmalah semua ya. Nah, bunyinya basmalah itu seperti itu tadi. Kenapa kita harus membaca basmalah setiap kegiatan apapun ya, mau makan, mau mandi, mau pergi, mau tidur, baca basmalah dulu. Walaupun nanti ada doa tersendiri, doa makan, doa minum, doa apa itu, mau tidur itu ada sendiri ya. Tapi harus diawali dengan basmalah dulu. Agar apa? Agar semua perbuatan kita dinilai ibadah sama Allah. Ya. Jadi kalau mau tidur baca basmalah dulu itu nanti dinilai ibadah ya. Dan memberikan keberkahan. Insya Allah berkah ya. Mau makan itu juga berkah nanti kalau kita membaca basmalah. Tapi kalau tidak baca basmalah tidak berkah ya. Kita mau berbuat baik juga harus basmalah dulu. Memberikan rezeki kepada teman, memberi sedekah itu ya harus basmalah dulu. Agar tercatat amal, kemudian yang kita kasihkan menjadi keberkahan. Itu ya. Itu mengawali semua kegiatan. Termasuk juga mau membaca Al-Quran ya, kita harus baca basmalah terlebih dahulu ya, seperti itu. Kita lanjutkan materi berikutnya. Adab membaca Al-Quran anak-anak. Jadi sebelum baca Quran itu ada adabnya. Caranya mau belajar kan juga ada adabnya ya, seperti duduk, kemudian tangannya sedeku di atas meja ya. Nah, itu kan termasuk adab belajar. Tapi kalau adab membaca Al-Quran juga hampir sama. Yang pertama adalah ikhlas terlebih dahulu anak-anak. Kita harus ikhlas. Nah, baca Al-Qurannya juga harus ikhlas. Jangan sambil cemberut ya. Kita baca Al-Quran ikhlas. Tidak boleh ada cemberut atau terpaksa membacanya. Itu ya. Harus ikhlas. Yang pertama. Kemudian yang kedua, suci pakaian, badan, dan tempat. Jadi harus pakaianmu itu harus bersih anak. Misalkan pakaianmu habis sepak bola, kotor. Habis pasaran mungkin, habis dari sawah. Nah, pas kotor itu, mau baca Al-Quran, ya harus disucikan dulu. Ganti pakaian yang bersih. Kemudian badan juga, badannya harus bersih ya, syukur mandi dulu ya. Nah, kemudian tempatnya juga yang harus bersih ya. Jangan baca Quran kok di toilet ya, nggak boleh, dosa ya. Atau membaca Quran di kandang sapi ya nggak boleh. Ya harus tempatnya perhatikan, harus suci. Ya di kamar nanti sudah digelar sajadah atau mungkin ada mejanya itu ya. Harus suci, bersih. Nah, itu adabnya. Kemudian menghadap kemana Ustadz? Menghadap kiblat. Kiblat itu kalau di masjid itu menghadap barat tapi agak miring sedikit ke kanan. Nah itu kiblat. Kita bisa mengecek lewat HP arah kiblat itu juga bisa. Kadang arah kiblatnya di mana? Pakai aplikasi apa aja yang Kompas atau mungkin pakai Umma. Kalau di HP saya sering baca menginstal Umma ya. Itu aplikasinya bagus, ada Al-Qur'annya, ada tausiahnya, ada Kompasnya juga itu. Itu bisa diinstal. Itu tahu. Menghadap kiblat ya, seperti itu. Tugasnya nanti nak, tidak ada tugas kayaknya. Ini dengarkan dulu ya.
Oke. Sudah menghadap kiblat, terus kemudian apa lagi Ustaz? Adabnya diawali ta'awud anak-anak. Ta'awud tahu ya? Agar tidak diganggu syaitan, itu membaca ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu ta'awud namanya. Kemudian baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diawali ta'awud. Kemudian membaca basmalah ketika awal surat. Awal apa aja ya? Surat An-Nas baca basmalah. Al-Falaq baca basmalah. An-Naba baca basmalah. Kecuali satu surat ya naknya. Surat Baroah atau Taubah. Nanti bisa dicek. Itu pasti nggak ada basmalahnya di Al-Quranmu. Nah, itu nanti nggak ada basmalahnya. Jadi nggak usah baca basmalah. Yang Baroah itu. Baroatum biasanya di depannya itu. Kemudian yang ketujuh apa Ustadz syaratnya? Khusyuk anak-anak. Gak boleh kok baca Quran itu kok mikirkan, aduh temanku itu bal-balan. Aku tak mau ikut ya. Gak khusyuk dia. Atau mungkin melihat temanmu bermain di depanmu. Kamu membaca sambil ngelirik, gak khusyuk. Nah, gak boleh, harus khusyuk ya. Bacanya itu harus khusyuk. Baca Quran kok sambil lihat TV ya, gak khusyuk nanti ya. Harus khusyuk, harus di tempat yang tenang, tidak ada gangguan ya. Kalau mungkin di kelas bersama-sama kan, ya sama-sama membaca, insya Allah juga khusyuk ya, tidak ada gangguan. Itu tadi ada pada membaca Al-Quran, masih ada dua lagi, jangan lupa ya, membaca basmalah ketika awal surat, itu tadi udah ya, khusyuk. Oh ya itu jangan lupa ya, dua ini jangan lupa. Baca basmalah ya, dan khusyuk. Nah, tugasnya kalian praktekkan di rumah ya. Nanti praktek di rumah. Kalau mau baca Quran harus suci dulu ya, berwudu dulu. Biar suci ya, memegang Quran harus suci. Menghadap kiblat. Nah, nanti kalau misalkan dulu menghadapnya kok ke timur, tenggara, selatan, sekarang harus diubah ke kiblat menghadapnya nggih. Seperti itu anak-anak untuk adab membaca Al-Quran. Sampai di sini apakah ada yang belum paham? Sudah paham. Sudah paham. Alhamdulillah. Sudah paham semua. Membaca boleh. Alhamdulillah. Ini pertanyaannya nanti guys. Belum, masih ada lagi. Kita lanjutkan guys, kalau sudah. Yang selanjutnya. Mengenal huruf hijaiyah anak-anak. Insya Allah kalian sudah hafal semua ya huruf hijaiyah ya. Insya Allah sudah hafal semuanya. Aduh, ada yang bersuara. Insya Allah sudah hafal semua huruf hijaiyah, ada 29. Nah, kadang juga ada yang menyebutkan 30, ada yang menyebutkan 29. Kalau yang 30 itu pasti ada lam alifnya ya. Kalau lam alif kan huruf gabungan ya, dari lam dan alif digabung jadi satu. Jadi yang pokoknya ada 29. Nanti anak-anak huruf hijaiyah ada berapa ya? Jawab 29. Tuh nggih. 29. 29 itu apa aja kira-kira ya? Kelihatan ya anak-anak ya? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, do, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Nah ini lam alif ini tambahan ya. Jadi kalau di total ya ada 30, tapi kalau lam alif ini enggak ada, jadi 29. Oke, coba kalian baca bareng-bareng seperti Ustadz tadi ya, bersama-sama. Abata. Alif, ba, ta, bagi, Alhamdulillah. Coba apa semua ya?
Halo, apakah sudah ada yang belum hafal? Saya belum hafal. Ada yang belum hafal? Berbicara. Coba Ustadz sekali lagi ya, kita baca bareng-bareng sekali lagi yang kompak, hitungan 3 harus diaktifkan mic-nya dan baca ya. 1, 2, 3. Alif, hamzah ya. Alhamdulillah. Allah hafal semuanya ya. Oke. Allah sudah hafal semuanya. Saya yakin pas 1A, SDIT, 1B, 1C, Allah hafal semuanya. Oke, lanjutkan materinya. Setelah mengenal huruf hijaiyah, kita mengenal harokat anak-anak. Tanda harokat. Apa ya tanda harokat itu ya? Nah, jadi ini ada banyak, nanti bisa dihafalkan ya. Fathah, insya Allah nanti kalau ada soal biar paham. Fathah ada di atas seperti ini anak ya. Fathah, nah, bunyinya A. Kasroh ada di bawah. Bunyinya I. Kalau ba tadi dikasih kasroh jadi B gitu ya. Dhammah, ini ya kayak kecambah, kayak kecambah ini ya. Namanya dhammah. Dhammah, M-nya ada 2 ya. Bunyinya U. Dhammah. Nanti kalau di Umi jilid berapa ya? Jilid 1, 2, 3 atau berapa ya? Itu ada harokat, nanti kalian baca fathah, kasroh gitu ya. Nah, nanti kalau sudah hafal harokatnya insya Allah bacanya bisa. Kemudian kalau didobel seperti ini tambahi tain ya. Tadi fathah tain, kasroh tain, dhammah tain. Nanti ya. Kalau pakai H semua ya pakai H. Fathah tain. Atau fathah aja. Fathatain, kasrotain, dhammatain gitu ya. Kadang beda-beda bacanya ya. Yang penting kalau tanwin seperti ini tambahi tain gitu ya. An, in, un. Nah, kalau fathah an. Kalau kasrotain in. Kalau dhammatain un. Itu nggih, paham nggih? Paham Ustaz. Oke. Paham Ustaz. Paham Ustaz. Paham Ustaz. Saya mute dulu. Saya mute dulu. Oke, lanjut. Kemudian untuk tasdid, ini tasdid kayak huruf W ya. Tasdid ya, bukan tasjid tapi tasdid. Nah, hurufnya nanti jadi melebur ke dalam huruf itu atau menjadi double. Abba, atta, ajja, J-nya jadi double seperti itu ya. Nanti mendobelkan huruf. Kemudian sukun jadi mati ya, sukun bulat kayak permen pentol, bulat kayak cincin. Itu mematikan huruf. Nah, kalau nanti ba disukun jadi be, abe, aje, ate gitu ya. Dipantulkan kalau huruf kolongkolah ya. Nah, huruf sebelumnya lebur ke dalam huruf berbaris ini ya. Kemudian tidak dibaca mati. Bisa dibaca mati aje. Nah, berarti kalau matinya agak dipantulkan ya untuk yang
baju di toko. Nanti pelajaran ini sampai ketika kelas kamu umi sudah sudah tajwid, nanti akan lebih detail lagi mempelajari bacaan qalqalah seperti itu, bacaan apa ya namanya? Bacaan sukun, nanti lebih detail lagi. Seperti itu. Pelajaran kita baru sampai di sini dulu. Tidak ada tugas hari ini, namun kita sudah mempelajari tentang aku cinta Al-Quran, adab membaca Al-Quran, kemudian huruf hijaiyah, harokat, ya. Ini sudah komplit di buku Muna, halaman 17-18. Hari ini nggak ada tugas. Tidak ada, nak. Tugas terus nanti enggak. Kamu kebanyakan tugas. Jadi sementara ini dulu tidak ada tugas. Sampai di sini silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Tidak usah. Tidak ada Ustaz. Tidak ada Ustaz. Tidak ada Ustaz. Tidak ada, yakin? Kita tak tanya. Oke, kalau tidak ada, Ustadz yang tanya ya. Kalau nggak ada, Ustadz yang tanya kepada kalian. Tadi Al-Quran itu termasuk firman siapa ya? Ustaz JWI. Firman Allah. Kemudian berbahasa apa ya? Bahasa Arab. Betul. Kita baca Al-Quran dapat pahala tidak ya? Dapat. Membaca Al-Quran termasuk ibadah tidak? Ya. Kemudian apa lagi ya? Adab membaca Al-Quran. Berarti kan kita harus apa ya? Harus ngapain? Berwudu ya. Cuci badan, tempat, pakaian. Ya, membaca ta'awud. Betul. Hari ini ada tugas enggak? Membaca malam. semuanya. Huruf hijaiyah ada berapa? 9. Iya, pintar. Ya. Kemudian tanda harokat. Fathah. Apa aja tadi bunyi harokatnya? Tanda harokatnya apa aja? Fathah, kasroh, dhammah. Katain. Kasroh sama dhammah, Dhammatain. Sukun. Iya, kalau yang bulat namanya apa tadi? Bulat bunder. Sukun. Sukun. Kalau yang seperti W.
Tasdid, betul. Semuanya, alhamdulillah. Tasdid. Oke, alhamdulillah. Allah semuanya paham, nggih? Pelajaran hari ini cukup, nggih. Insyaallah hafal semuanya. Sudah paham. Oke. Oke, sebelum kita tutup. Ini yang ada yang angkat tangan, Mas Azam. Silakan mau bertanya. Mas Azam, silakan. Duh, nggak jadi bertanya. Oke, nggak ada, nggih. Insyaallah paham semuanya. Oke, kita foto dulu sebelum kita akhiri. Silahkan foto yang bagus mengarah ke kamera. Pandangannya yang lengkap. Jangan membelakangi sinar ya. Nanti tidak black. Naura agak menjauh, Mbak Naura. Mbak Rani agak ke tengah, Mbak Rani. Yang belum dihidupkan, silakan dihidupkan kameranya. Biar ter-screenshot. Mas, apa ya? Adenin, kurang ke tengah, Nak. Adenin. Ya, sudah semuanya, Mas. Widya Stuti. Mbak Asna, mana itu? Berdiri aja Mbak, HP-nya Mbak, berdirikan. Ya, Mbak Naura sudah. Hitung 1, 2, 3 ya. 1. Senyumnya yang bagus. 2, 3. Oke, sudah. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Abada. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Arinal batila warzuqna jinaba ya. Insyaallah banyak bersama. Oke, dari Ustadz cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.